Halo semuanya, selamat datang di channel Advan Christina. Nah, di samping saya ini ada mobil BMW E30. Nah, katanya dulu ini mobil dimiliki oleh ex Om Andri Taulani. Ya, sebentar saya akan mereview dari mobil ini, bagaimana desain dari mobil ini, dan katanya mobil ini juga sudah dimodifikasi, teman-teman. Nanti kita lihat ya, bagaimana hasil modifikasinya yang sudah pernah diikuti oleh Om Andri Taulani di ajang modification Indonesia ya, atau IMX ya, gitu, di tahun 2022. Oke, inilah review dari BMW E30. Oke, ngomong-ngomong soal mobil ini, BMW 30 ini mendapatkan julukan mobil ikonik ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari komunitas-komunitas mobil yang lainnya gitu ya, apalagi komunitas mobil yang sudah berumur ya, pasti ada mobil E30 ini. Nah, mobil ini dikeluarkan pada tahun 1980-an sampai di 1994 gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin mobil ini, dia menjadi salah satu mobil ikonik yang diakui oleh seluruh dunia, baik dimanapun, di Amerika, di Eropa ya, terutama di Indonesia saat ini ada saja yang masih memiliki dari mobil BMW E30 ini. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana mesinnya. Nah, ini mesinnya sudah diganti ya, sudah diganti dan sudah melewati hasil dari modifikasi ya. Karena Om Andri Taulani itu dia mengikuti ajang Indonesian Modification ya, yang digelar pada tahun 2022 lalu gitu. Jadi nanti kita lihat ya, untuk desainnya ini unik sekali teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini depannya, kemudian sampingnya gitu ya, sampai ke belakang itu benar-benar full modifikasi. Nah, basicnya ini mobil sebenarnya BMW E30 ini dia 4 pintu. Jadi disulap ya, jadi 2 pintu gitu. Ini hebat sekali sih gitu. Jadi kalau kita lihat mobil BMW E30 itu kalau di jalan dia masih ada yang 4 pintu. Terus kemudian dari lampunya yang di belakang itu masih ada pakai 4 susun dan ada yang 2 susun juga, teman-teman. Nah, ini banyak sekali true story ya dari mobil ini. Mungkin yang sudah pernah memiliki mobil BMW 30 ini, dia banyak sekali ceritanya, story-nya ya terhadap mobil ini gitu. Oke, langsung aja kita lihat di balik kap mesinnya ya, teman-teman. Nah, oke, kita bahas di bagian samping dulu sebelum kita masuk ke bahas bagian mesinnya. Ya, bagian samping ini menjadi suatu keunikan ya, dimana kalau BMW E30 itu dia basicnya itu dia 4 pintu. Jadi ada pintu yang di sini gitu ya. Nah, kalau sekarang yang kita lihat BMW E30 ini dia itu disulap ya. Pintunya sekarang ada 2 gitu. Jadi ada di sebelah kanan terus sama di sebelah kiri gitu. Jadi kalau kita lihat mobil ini dia cute ya, unik banget gitu. Secara warnanya ini kalau kita bilang itu warnanya kuning ngejreng gitu ya, kuning klimis gitu. Kalau Om Andri Taulani itu kalau nggak salah sih dia nyebutnya kuning pisang Ambon gitu. Jadi benar-benar mobil ini dia ngejreng banget, mentereng banget dari segi warna. Kemudian di atas ini juga ada ini ya, roof box ya, ada roof box itu rapi sekali ya. Ini seakan-akan mobil yang pas banget, cocok untuk diajak camping gitu ya. Nah, jadi kalau untuk camping kemana-mana itu bisa banget gitu ya. Apalagi ini udah ada roof box-nya, sudah ada roof rail-nya. Ini persiapannya matang sekali teman-teman. Oke, jadi kalau untuk bagian sini ya, nah ini dia jatuhnya sih desainnya ya desain hatchback ya. Jadi Om Andri Taulani itu dia membuat mobil seperti ini disulap, dimodifikasi, yang
di mana itu basic mobilnya ini sedan, akhirnya jadi hatchback gitu. Jadi terinspirasi dari ini ya, mobil Volkswagen MK4 gitu. Jadi kalau dilihat looks-nya tuh mirip-mirip seperti Porsche klasik gitu. Dimana mobil klasik itu dia pada zamannya itu dia sudah ada yang desain hatchback seperti ini teman-teman. Nah di sini juga untuk kacanya, for your information yang saya dapat itu kacanya ini dia benar-benar langsung didatangkan dari Jerman ya gitu. Jadi kita lihat kalau untuk kacanya itu ya kualitasnya tuh nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya. Jadi benar-benar kualitasnya baik, bagus, keren gitu ya, pas banget gitu. Secara mobil BMW ini kan dia keluaran dari Jerman ya teman-teman gitu. Nah untuk pemilihan kacanya pun dia memang langsung didatangkan dari Jerman gitu teman-teman. Terus pas Om Andre ini ya ikut modification kontes itu, dia didatengin langsung sama namanya Liberty Walk gitu. Jadi Anda yang sedang menonton mungkin tahu ya Liberty Walk itu sosok gini, pencinta otomotif gitu, tokoh otomotif ya. Langsung dikasih tanda tangan di sini. Wih, keren banget ini. Tuh, ada tanda tangannya nih, Liberty Walk ya. Gitu. Jadi pada saat kontes itu beliau langsung datang, langsung ngasih tanda tangan, udah. Cuma hanya ada di mobilnya Om Andre pada saat mengikuti kontes tersebut gitu. Keren sih gitu. Terus untuk pemilihan ininya ya, peleknya, kemudian bannya gitu. Bannya ini dia memakai ukuran sekitar saya lihat 205/45 R17 gitu. Jadi untuk peleknya sendiri dia peleknya kalau nggak salah sih BBS ya, BBS. Soalnya dia palangnya tuh banyak banget, spoknya banyak banget, ciri khas sih seperti BBS punya. Terus kemudian untuk emblem BMW-nya dipasang sih, gitu ya, dipasang semua ya ke empat-empatnya gitu. Nah mobil ini dia itu ada airsus-nya juga gitu. Jadi dia bisa naik, bisa turun gitu. Jadi untuk naik turunnya airsus-nya itu mengaktifkannya itu harus satu-satu teman-teman gitu. Dari depan, kemudian belakang gitu. Ini cakep banget sih gitu. Terus kalau apa namanya untuk dengerin suara mesinnya, yang satu ini nih, mesinnya seperti ini suaranya. Tuh, gahar banget kan. Baru dihidupin saja pun, wih, benar-benar mesinnya ini memiliki karakter yang cukup baik gitu. Gahar gitu, begitu digas tuh rasanya tuh, waduh, bertenaga sekali nih mobil gitu. Oke, teman-teman. Nah, langsung kalau kita lihat ya dari bagian sini itu di pilar B-nya khususnya itu dia benar-benar dipotong ya. Nah, kemudian untuk pintunya sendiri pun ini dia pakai pintu asli dari BMW-nya gitu, BMW 30 gitu. Cuma dihilangkan di pintu di baris kedua gitu. Oke, teman-teman, langsung aja kita lihat untuk mesinnya ya. Mesinnya saya di bagian sini, nanti kameramen di sebelah kanan. Kita buka ya. Wih. Tuh. Buka mesinnya saja itu dia benar-benar membutuhkan effort yang sangat baik gitu ya. Ini harus dipegangin nih teman-teman. Kalau nggak dipegangin ini dia jatuh nih. Nah, gitu. Kalau di masanya itu mobil seperti ini dia belum ada ininya besi pengait untuk taruh di bagian mana gitu kan. Dia bukanya dari belakang ke depan. Kalau mobil pada umumnya dibuka kap mesinnya itu dari depan ke belakang. Kalau ini enggak, dari depan ke belakang gitu. Itu keunikannya. Nah, ini kita lihat ya, mesinnya ini ya. Dia itu ciri khas banget ya pada masanya di tahun 1980-an sampai 1994 gitu. Mesinnya seperti ini layoutnya. Kemudian kalau untuk tenaganya itu yang dimiliki sekitar 116 dk dan torsinya
ya. Torsinya itu sekitar 130 Newton meter. Nah, memang untuk pada masanya itu di tahun 1980-an ini mesin benar-benar kenceng banget teman-teman. Wow, gila sekali nih. Ini kalau dilihat sih ini penggerak roda depan ya gitu. Ya, kita lihat nih. Wih, masih. Nah, untuk mesinnya pun ini juga sudah diganti teman-teman gitu. Dari M40 jadi M42 gitu. Jadi kalau untuk standarnya mesin BMW E30 ini dia dibilang M10 ya, M10 gitu kan, M3 gitu. Terus ini diganti jadi ke M42 gitu. Dari itu nggak cuma bodinya aja, cuma mesin harus diganti juga. Wih, keren sekali nih gitu. Ya. Ini juga ada ini ya, perdamnya gitu ya, lengkap banget gitu. Kemudian kalau untuk dari dalam-dalamannya pun juga dicat warna kuning pisang Ambon yang dibilang sama Om Andre gitu. Ini keren sih gitu, keren banget ya. Jadi tampilan mesinnya tuh sederhana, layoutnya seperti ini gitu. Terus di situ juga masih ada washer fluid gitu kan. Ada peranti-perantinya, mesin-mesinnya di sini, ada tulisan BMW ya, BMW, kemudian ada engine-nya juga ya, keren banget sih nih. Hasil dari modifikasi yang diikuti sama Om Andre Taulani. Oke teman-teman, nah jadi itu ya, kita bisa lihat dari mesinnya ya. Sekarang kita tutupnya juga unik, harus ditekan. Nah, jadi supaya bunyi klik gitu ya, itu mendapatkan suatu keunikan yang ciri khas dari mobil ini teman-teman gitu. Ini benar-benar sesuatu perjuangan di mana Om Andre Taulani itu ikut ajang kontes mobil ya, modifikasi gitu ya. Itu banyak sekali artis-artis yang ikut juga, ada Om Uya Kuya, kemudian juga ada Gading Martin, Raffi Ahmad, terus kemudian juga ada Atta Halilintar yang ikut di kontes modifikasi tahun 2022. Itu namanya perang bintang apa gitu ya namanya. Jadi Om Andre ikut ini, juga mobilnya diikutkan untuk lomba modifikasi. Nah, langsung kita lihat di bagian belakangnya seperti apa. Yuk. Nah, oke teman-teman. Nah, kita bahas di bagian belakangnya. Nah, saya ke sini ya teman-teman. Untuk bahas di bagian belakangnya ini ya, ini ada spoiler ya. Spoilernya kecil ya, tipis gitu. Di sini ada lampu ya teman-teman, ada lampu di bagian sini. Kemudian, nah karena berhubung mobil ini sudah dibeli sama Aji Krisna, jadi mobilnya di sini ya. Kita sekarang ini lagi ada di Next Luxury Showroom ya. Kalau teman-teman yang lagi nonton tertarik pengen nyari mobil premium ya, langsung aja datang ke Next Luxury Showroom. Nanti alamatnya di bawah sini ya. Atau bisa juga kunjungi Instagramnya ya, Instagramnya Next Luxury Showroom di bagian sini. Nanti aku taruh juga di bagian deskripsi bagian bawah ya. Oke, langsung next lagi. Di sini juga ada tulisan Next ya, stiker Next Luxury gitu. Nah, untuk kacanya di sini juga ada rear defogger, kemudian ada wiper juga. Di sini juga ada bagian ininya ya. Nah, apa gitu lupa gitu ya, nggak tahu namanya apa, mungkin modifannya yang dulu ya dia pasang. Kemudian ada emblem BMW-nya juga, BMW. Nah, ini dia platnya plat B ya, masih plat B, cuma ini pajaknya mati, dia off bulan Oktober 2024 tahun lalu gitu. Nah, kalau untuk ininya ya, nah lampunya ini dia lampunya 3 susun. Jadi ada yang 4 susun, ini 3 susun. Mungkin lampunya sudah diganti. Kemudian untuk varian yang lainnya juga ada ini lampunya 4 susun gitu teman-teman. Gitu. Jadi kita lihat ya, looks-nya keren banget ya. Untuk buka kuncinya di sini ya. Kita lihat bagaimana bagasinya nanti ya. Terus untuk knalpot dia ada 2 knalpot ya, dia knalpot beneran sih gitu. Oke. Keren sih ini, cute banget sih gitu, warnanya kuning pisang Ambon gitu. Langsung aja nanti
kita lihat di bagasinya seperti apa. Oke teman-teman, nah jadi kita mau lihat ya bagaimana bagasinya seperti apa ya, bagian dalamnya ya. Kita kalau mau buka itu kita tinggal buka aja. Dari pihak Next-nya juga tadi bilang ini nggak usah dikunci, nggak usah dimanain, soalnya kalau udah dikunci dia susah gitu ya. Kita buka bagian sini, nah bukanya seperti ini. Ini pun juga harus dipegang ya teman-teman. Jadi kalau dibiarin ini ya jatuh tuh. Nah, harus dipegang seperti ini teman-teman. Ya. Di sini juga ada partisinya ya, partisinya gitu. Sehingga kita kalau mau bawa barang apapun, ini benar-benar solid ya, keras gitu ya. Bahannya bludru ya, bludru. Kemudian kalau untuk bagian bawahnya, ini kalau dilihat ada beberapa peranti ya, cuma aki aja untuk mengoperasikan dari mobil BMW 30 ini supaya bisa hidup gitu. Ini dalam posisi off ya teman-teman. Kalau untuk on-nya kita tinggal putar sini ya, putar ke kanan. Jadi mobil ini bisa kita pakai gitu. Jadi kita bisa hidupkan gitu. Pusatnya tuh ada di sini teman-teman. Gitu, ada di sini. Ini kabel-kabel warna merah, kabel biru gitu ya. Terus sebenarnya kalau mau naruh barang sih bisa sebenarnya ya. Cuma harus hati-hati gitu. Supaya kenapa? Biar nggak keganggu ya si akinya ini gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa problem gitu ya, kesenggol aja dikit, wah mati nih langsung. Mobilnya bisa mati tuh gitu. Jadi kena senggol ya gitu. Karena pusatnya di sini gitu. Jadi cukup dalam ya bagasinya. Kemudian juga ada besi bagian sini warna kuning juga gitu ya. Ini wah, ini Airsus-nya nih. Wah, kelihatan tuh. Tuh kalau bisa lihat tuh Airsus-nya tuh. Keren kan? Nah, jadi di sini ini gitu. Oke, teman-teman. Langsung aja ya kita lihat di bagian baris kedua seperti apa gitu. Saya penasaran. Ini tutup dulu nih, teman-teman. Tutup dulu ya. Nah, tutupnya dah seperti itu, simple ya. Langsung aja kita ke baris kedua. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi saya mau masuk ya di baris kedua. Nah, kita akan lihat ya bagaimana cara masuk di baris keduanya. Ini benar-benar istimewa banget sih cara masuknya ya. Ini kalau bisa dibilang tuh dilihat ya. Ini mobilnya Airsus-nya tuh sudah turun gitu. Nanti kalau mau dinain ya bisa dinain ya seperti apa gitu. Untuk cara ke belakangnya, akses ke belakangnya itu ya. Ini ada tuas ya. Tuas seperti ini. Tinggal tarik. Nah, kursinya langsung ke bagian depan gitu. Oke, untuk cara masuknya seperti ini. Seperti ini, agak nunduk ya. Jangan seperti ini teman-teman. Nih, jangan masuk seperti ini gitu. Nanti kalau muternya agak susah gitu. Seperti ini. Ini ya. Nah, jadi mundur gitu. Oke, seperti ini. Nah. Oke. Nih, ini nggak mungkin nih saya duduk di sini. Jadi kameramen biar di situ. Ini saya, nah, dah, oke, ya, wow, tuh lihat teman-teman ya, oke, nah, jadi seperti ini, bagian baris kedua atau row kedua ya, ini tuh nggak bisa di maju mundurin, recliningnya dia memang posisinya ya seperti ini, gitu. Ya, dengan tinggi saya 178 cm teman-teman ya, ini headroomnya mentok sekali ya. Kalau misalnya duduk seperti ini kan nggak ada headrestnya nih, headrestnya nggak tahu ya kemana ya. Ini headrestnya nggak ada ya. Ini mobil diperuntukkan untuk 4 penumpang ya, 4-seater gitu. Jadi istimewanya masuk ke dalam mobil 2 pintu ya, seperti ini gitu. Headroom ya, mentok. Terus kalau untuk legroomnya, coba kita lihat. Nah, legroomnya tuh kecil banget ya, segini gitu. Ada segini tuh, ya. Kalau untuk jalan-jalan sih ini nggak direkomendasiin ya, dengan postur tubuh yang punya tinggi sekitar ya 170-an lah gitu. Karena tinggi saya 178 ya. Jadi ini benar-benar nggak proper banget sih gitu. Ini juga kursinya agak naik sedikit gitu ya.
Terus paha sih terserah nggak ya gitu. Cuma kalau untuk kaki ini kejepit nih kejepit nih, kejepit banget gitu. Terus untuk dari kualitas bahan materialnya ini ya, ini benar-benar bawaan modifikasi ya. Modifikasi, ini kulit ya, kulit dengan jahitan yang asli ya gitu. Kemudian di sini juga untuk bagian partisi bisa kita taruh barang ya, seperti tas. Ini kan benar-benar solid banget, kuat ya. Tas itu, kemudian ya beberapa barang lagi ya bisa ditaruh. Terus interiornya ini dia full black ya, walaupun kursinya dia nggak warna hitam gitu. Bagian sini juga dia ada empuk-empuknya. Ini ada material keras. Kemudian di sini juga ada bludru. Terus kemudian juga kacanya dia nggak bisa dinaik turunin ya, dia sudah permanen, sudah kaca mati ya. Terus di sini juga nggak ada lampu ya, polosan gitu ya. Bagian atas full black gitu ya, sweat gitu ya, bludru. Oke. Kalau untuk jalan-jalan sih oke ya, deket-deket ya di dalam kota, perkotaan. Karena mobil ini dia tidak passenger oriented, tapi nanti kita lihat untuk dari cara duduknya ya di bagian baris pertama seperti apa gitu. Jadi kita bisa merasakan seperti apa, apakah mobil ini driver oriented atau enggak gitu ya. Oke. Untuk bagian sini sih, nah ini ada gundukan gede banget gitu ya. Ini apa, as gardannya kan dia membentang ya itu, makanya ada gundukan tebal banget nih seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas di bagian baris pertama. Oke, ya. Nah, sekarang saya berada di baris pertama ya, di row pertama ini ya. Ini benar-benar sudah saya atur ya, bagian kursinya gitu ya. Nah, cuma kalau kita duduk di sini ya, ini benar-benar agak gimana ya kalau bisa dibilang sempit gitu, sempit banget teman-teman ya. Terus di sini juga headrestnya, kita bahas dulu headrestnya ini bisa di setel, tapi ini kayak kaget-kaget gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi dongak gini, masa mau nyetir gini, harusnya gini dong. Nah, nggak mungkin gini gitu. Kalau gini tidur yang ada gitu. Nah, habis itu setirnya ya, menurut saya ini terlalu tinggi teman-teman, terlalu tinggi. Kenapa? Karena ini dia tidak bisa di setel, tilting dan teleskopik udah nggak bisa. Ini dia posisinya agak naik seperti ini ya gitu. Terus joknya ini dia agak ke bawah gitu, agak ke bawah. Oh, ini ada otomannya. Oh, ini bisa dimajuin. Oh gitu. Oke. Nah, untuk kursinya juga sama ya, sama yang di belakang. Ada ini kotak-kotak ya, kotak-kotak seperti ini gitu ya. Kemudian ada pinggirannya kulit seperti ini ya. Oke. Ya seperti inilah apa adanya. Kalau untuk desainnya ya, dashboardnya juga ini keras ya, keras banget, ciri khas ya mobil pada masanya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini benar-benar ya lumayan driver oriented lah gitu. Cuma dengan postur tubuh saya yang tingginya 178, ini benar-benar setirnya naik loh, naik banget gitu. Ini kalau bisa diturunin agak majuan lagi gitu ya, enak sih gitu. Ini jadinya kayak saya tuh harus gini. Nah, tuh. Jadi ini recliningnya ya. Ini kita buka aja seperti ini. Terus, nah, ini recliningnya bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa sampai segini, gitu. Oke. Terus kemudian juga untuk bagian, nah ini nggak bisa elektrik, dia masih manual. Rem tangan juga masih pakai rem tangan tarik ya, tuas tarik gini, pakai otot gitu. Terus kemudian di sini juga ada beberapa apa ini ya, tombol-tombol ya.
Dan mobil ini dia basic awalnya transmisinya itu dia sebenarnya manual. Cuma kalau di modif sama Om Andre, dia diubah ke otomatis gitu, otomatis ya. Ada P, R, N, D 321 gitu. Terus di sini juga ada beberapa tombol ya. Ya inilah beberapa kelihatannya ya masih di zamannya itu beberapa tombol-tombol fisik tuh masih ada gitu ya, ada lampu hazard gitu ya. Kemudian juga ada ini jam kayaknya nggak berfungsi deh gitu. Sentuhan tombolannya ini ya, tekanannya itu pas kita neken tuh benar-benar masih pada saat di zaman 1980-an gitu. Untuk AC-nya gitu ya, temperaturnya gitu. Ini knopnya kayak knop kompor gitu ya, cetek gitu. Terus kemudian juga masih pakai kaset gitu ya, kaset-kaset kita tuh masih di sini gitu. Jadi kita tuh kayak balik ke nostalgia di zaman mobil ini teman-teman. AC-nya ya, kisi-kisi AC-nya, ventilasinya gitu. Kemudian untuk dari tombol-tombol sebelah kanan sini ya. Nah ini nggak tahu nih tombol apa nih gitu. Sayangnya kita nggak bisa nyobain mobil ini teman-teman. Terus ini ada beberapa partisi ya di bagian dashboardnya di sini. Kemudian bahannya ya keras, nggak ada bahan empuk-empuk ya. Terus di sini, nah ini tuh dimana kita bisa aktifin AirSUS-nya melalui sini. Ini ada kabel, kita colokin di sini ya. Nah tuh RBFT. Jadi kita bisa naikin gitu ya setelannya di sini gitu kalau untuk cara kerja AirSUS-nya, tapi nggak bisa secara bersamaan, harus satu-satu. Depan dulu dinaikin atau diturunin, baru belakangnya dinaikin turunin gitu. Jadi inilah alatnya ya, alat dari cara kerja AirSUS-nya ya. Jadi AirSUS yang kita lihat di belakang, nah ini alatnya tuh ada di sini, tombolnya gitu. Oke. Kita cabut. Terus di sini juga ya. Ini ada konsol ruang penyimpanan ya di sini. Ada juga nih ruang penyimpanan di sini. Terus ini kalau kita buka, oh ada USB Type A ya, Type A. Ini on. Kemudian ya sini juga. Nah, kita lihat pajaknya. Ini kalau kita lihat pajaknya itu sekitar masih di harga 1.683 itu. Ya, benar-benar worth it lah. Ini tahun pembuatannya tahun 1987, teman-teman. CC-nya itu dia CC-nya isi silinder daya listrik 1766 cc gitu. Ya mungkin bisa dibilang 2000 lah ya, 2000 cc gitu. Basicnya ini sedan, cuma dibikin sama Om Andre ya hatchback seperti ini. Unik sih gitu. Jadi kalau dibawa ke jalan raya pasti ini mobil jadi pusat perhatian sama orang-orang gitu. Dari warnanya, warna kuning ya, kuning pisang Ambon gitu ya. Terus ini transmisi matic ya, transmisi matic. Kemudian ada ini kayaknya nggak bisa dibilang konsol penyimpanan deh gitu. Bagian sini apa ya? Oh, cuma ini aja bagian konsol penyimpanannya seperti ini. Oke. Oh, di sini juga ada laci penyimpanan. Oh, laci penyimpanannya seperti ini. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Nah, untuk dari speedometernya ini dia ada keterangan fuelnya ya, kemudian juga ada RPM-nya dan tachometer. Masih benar-benar pakai jarum lah teman-teman ya. Wih, ini desainnya benar-benar mahal ini. Mengenang nostalgia bareng ya dengan mobil ini tuh benar-benar sesuatu yang luar biasa. Apalagi yang kelahiran tahun 1980-an sampai 1990-an itu benar-benar pasti pernah masuk ke mobil seperti ini dengan balutan desain yang masih tahun 1980 lah gitu.
Terus kemudian setirnya dia 3 spoke ya, 3 spoke seperti ini. Ini ada emblem M3 ya, M Sport gitu. Terus di tengah sini ada emblem BMW. Dan kalau kalian mau berharap untuk ada tombol sini, oh tidak teman-teman. Jadi mobil ini dia tidak mengenal tombol di setirnya, gitu. Jadi untuk klakson di sini ya ciri khas gitu. Setirnya sih ya ini benar-benar ya cukup keras gitu ya. Nih, ini untuk wiper, ini untuk mundur ya, mundur transmisinya, terus kemudian sama bagian lampu jauh ya. Lampu jauh juga ada di sini bagian kiri ya. Terus kuncinya ini masih kunci aslinya nih teman-teman. Masih pakai anak kunci seperti ini ya, keren. Tuh. Oke. Untuk kacanya di bagian sini ya, kaca bagian tengah ini masih day and night ya. Day and night. Nah, tuh ini day, ini at night tuh. Terus ini ada beberapa tombol-tombol ya. Ini keterangan kalau yang nggak pakai seat belt, ini brake lights, low beam, engine oil. Oh, ada keterangan di sini nih. Terus sun visor, ini ada kaca satu ya di bagian sini. Terus di sini nggak ada kaca nih. Tuh. Oke. Jangan berharap mobil ini ada radarnya ya. Ini belum ada ADAS-nya. Belum ada adaptive cruise control, belum ada lane keeping assist ya, belum ada semuanya gitu. Jadi masih standar gitu, masih ya mobil-mobil zaman dulu lah pada masanya ya, kalian tahu ya, seperti ini gitu. Terus kalau untuk buka apa jendela, ini di sini nih, bagian sini ya, tuh, wih, ini udah keren loh. Terus ada konsol penyimpanan, untuk naruh air sih nggak ada ya, nggak bisa sih, gitu. Cup holder itu nggak ada di sini. Terus di sini juga ada speaker Twitter ya di sini. Bagian sini oh nggak ada, di bawahnya nggak ada. Terus ada tulisan El Matador ya, El Matador itu julukan dari Om Andre Taulani ya. El Matador itu artinya semangat tak pernah kendor gitu. Wih, mantap Om Andre. Membangun mobil ini mempunyai semangat yang nggak pernah kendor. Makanya mobilnya jadi nih itu. Dari hasil modifikasi beberapa yang terlibat ya dikerjakan oleh tangan-tangan yang profesional gitu, yang digawangi oleh Om Posman Pangabean ya, beserta dengan kru-krunya ya gitu, dengan kru yang sudah membangun mobil ini, menyulap ya dari basicnya tuh mobil sedan teman-teman, mobil sedan jadi mobil hatchback 2 pintu seperti ini, keren, cakep gitu. Oke teman-teman, nah jadi kalau kalian mau cari mobil ya yang premium, nah banyak sekali ya, ada Mini Cooper, ada Jeep, ada Mercy ya, ada Alphard ya, juga mobil-mobil lain, Rubicon gitu ya, banyak banget. Ini kita lagi ada di Next Luxury Showroom, kalian bisa kunjungin ya, alamatnya di bawah sini ya. Kalau bisa mau lihat-lihat juga di Instagramnya juga ada ya, di Next Luxury Showroom ya. Nanti saya kasih di bagian deskripsi. Nanti kalian bisa main aja langsung ke sini ya. Bisa juga hubungin ke saya ya, kalau mau ke sini bareng-bareng bisa gitu. Mau pilih mobil-mobil apa, minatnya yang seperti apa, ada mobil premium ya, benar-benar. Di sini mobilnya melalui inspeksi yang cukup ketat gitu ya kalau untuk masuk sini gitu. Oke teman-teman. Nah untuk open price-nya dari mobil ini dibuka dengan harga segini teman-teman. Nah siapa tahu Anda yang sedang menonton berminat untuk mengambil mobil ini ya. Ini Aji Krisna jual mobil ini loh teman-teman gitu. Buka harga sekian yang tadi ya. Ini dilepas ya dengan harga segitu. Jadi kalau kalian mau cari ya, ini ada tulisannya nih, stikernya Andre Taulani, woi, bonus stiker gitu ya.
Terus habis itu warnanya ngejreng, cakep banget ya. Ini untuk bagi para pencinta otomotif, khususnya kalau mau cari BMW E30 yang versi hatchback yang sudah dimodif. Nah, ini cocok banget buat Anda yang sedang menonton ya. Dimanapun Anda berada, mau di luar Bali ya, di seluruh Indonesia ya. Kemudian yang khususnya mau di Bali sekalipun, mau ngambil ini, langsung aja kunjungi di Next Luxury Showroom ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu aja. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman ya. Tadi kita sudah lihat-lihat bagaimana mobil ini ya dari BMW E30X Andre Taulani ya. Kita lihat tadi sudah desainnya seperti apa, looks-nya seperti apa, kemudian dari bagian depan, samping sampai belakang ya. Ini benar-benar Om Andre Taulani itu membangun sebuah mobil itu nggak asal-asalan gitu. Benar-benar dibangunnya tuh dengan sepenuh hati gitu. Jadi untuk kesimpulannya, mobil ini dia merupakan suatu mobil yang sangat ikonik ya pada masanya. Kemudian untuk dari segi desain, dari segi tampilan, kemudian dari segi bentuk, ini benar-benar eye catching banget gitu. Jadi kalau Anda yang ingin memiliki mobil seperti ini komunitasnya kuat banget ya, di seluruh dunia pun ada gitu. Jadi untuk dari mobil seperti ini yang sangat ikonik ini, dia tetap bertahan untuk para pecinta otomotif yang memiliki mobil ini. Oke teman-teman, jadi begitu aja untuk hari ini review dari BMW E30. Jadi kalau teman-teman belum berlangganan di channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan video review kita yang menarik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.